Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kali Syarana Putri dengan NIM D64012311141 bersama anak ipar saya, Alia Syahira dengan NIM D64012311116. Kami berdua dari kelompok 19, mata kuliah rangkaian digital, dan kami akan mengerjakan tugas keempat alias tugas terakhir dari matkul Radik mengenai yang berjudul implementasi rangkaian sekuensial. Boleh di next? Nah, oke. Jadi untuk kelompok 19 sendiri itu kita mendapatkan biner 0000 karena kelompok yang lebih dari 15 angkanya itu dapat 0000. Jadi saya akan menjelaskan state diagramnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita ada 00 kan alias state pertamanya. Nah, jadi ketika kita kan target kita itu kan bikin 0000 kan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngasih input satu ke si 00 ini, dia bakalan balik lagi ke si state yang 00 ini karena kan kita kan ngincarnya 000 kan sebenarnya kan di sini inputnya satu berarti kan nggak sama kayak yang kita incer gitu, tapi kalau misalkan kita kasih input satu dia bakalan pindah ke state berikutnya seperti itu. Tapi outputnya masih nol karena kan kita belum nyampe 0000 gitu kan. Nah, terus habis itu di 01 state berikutnya di 01 itu juga sama, kalau misalkan kita kasih nol yaitu bakalan ke state berikutnya yaitu state 10. Tapi kalau misalkan dia nggak dikasih maksud aku dia kalau misalkan dia dikasih satu, dia bakalan balik lagi ke si state awalnya tadi itu. Hal yang sama juga berlaku dengan state yang 10. Terus habis itu dari 10 kalau kita kasih nol dia bakalan move ke next step berikutnya yaitu yang 11. Nah, eh, terus habis itu di sini tuh ada salah tulis. Seharusnya kan ketika dia dikasih nol, dia itu outputnya menjadi satu karena kan kita udah mengaccomplish si 0000 ini kan. Tapi di sini ada salah tulis, harusnya ini 0/1. Nol itu sebagai inputnya dan satu itu sebagai outputnya dari state 11 ke 00. Seperti itu. Terus next. Nah, di sini jadi dari si state diagram yang tadi kita buat itu, kita bisa ngelihat present state dan next state-nya itu apa aja. Terus present state sama inputnya itu dari biasa 2 pangkat 3, 0, 0, kombinasi 0 dan satunya. Terus habis itu di next state-nya ini bisa kita lihat aja dari tabel yang tadi. Terus output-nya tadi kan cuma satu tuh, yaitu yang baru aja saya jelaskan di diagram sebelumnya. Nah, buat flip-flopnya ini, kita itu tentuin dari tabel yang namanya Kebenaran. tabel kebenaran. Jadi tiap flip-flop itu punya tabel kebenarannya masing-masing. Terus kita kebetulan kita paralel 2 dapetnya tag flip-flop, jadinya sesuaiin sama tabel si flip-flop. Flip-flop. Untuk berikutnya, untuk keymap dan logisnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke keymap. Nah, jadi untuk membuat keymapnya sendiri, karena kita pakai tag flip-flop, jadi akan ada TA dan TB-nya. Nah, untuk TA-nya sendiri, ini kalau kita bentuk suatu persamaan dari keymapnya, itu menjadi AX plus BX aksen. Nah, untuk tag flip-flop yang kedua, itu adalah TB, yang dimana nanti persamaannya kalau kita bentuk melalui keymap, dia adalah B or X aksen. Dan yang terakhir untuk outputnya sendiri yaitu Y, dia membentuk persamaan ABX aksen. Nah, dari schemap ini kita bisa membuat logisimnya. Sebentar. Saya izin untuk menampilkan logisimnya. Nah, Nah, ini merupakan logisim yang kita buat. Jadi logisim ini kita buat seperti biasa dari tag flip-flop. Kita bikin rangkaiannya melalui ada get and dan juga get or. Nah, ini yang tadi persamaannya X aksen dengan X aksen A dan juga BX. Nah, di sini kemudian ini untuk TA persamaan TA-nya, di sini persamaan TB-nya, dan di sini adalah outputnya atau sebagai Y. Nah, misalkan kita mau contohin di sini, ntar kita untuk setting dulu semuanya. Jadi 0. Nah, kalau misalkan dia 00 semua, di sini kita bisa lihat kalau outputnya itu adalah Y-nya itu 0. Tapi kalau kita pasang 1, di sininya 00 dia tetap
nol. Mm-mm. Kalau misalkan dia di sininya nol, di sini satu, di sini satu, di sini nol, dia tetap nol. Mm-mm. Begitupun sebaliknya kalau semuanya satu, di sini outputnya adalah nol. Tapi misalkan kayak kalau mau kita rubah, nah kayak gini, kalau misalkan Mm. X-nya nol, A-nya nol dan B-nya satu, nanti dia outputnya itu adalah satu gitu. Dan begitu seterusnya bisa kita cek sih satu-satu. Yang mana aja yang ngehasilin output satu, yang mana aja yang ngehasilin output nol. Nah, seperti Mm. itu. Mungkin sekian dari kami untuk implementasi logisim dari rangkaian sekuensial ini. Terima kasih banyak atas pembelajarannya selama satu semester ini. Mm. Terima kasih atas segala pembelajarannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah-salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.